Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 28 Mei 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami, karena kami menyembah Allah yang benar. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Ivon Ayorbapa. Kepada Ibu Ivon kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Sabat buat kita sekalian. Bacaan renungan kita pada pagi hari ini berjudul Siapakah Allah seperti Engkau? Terdapat dalam Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Sekarang kita dapat menduga bahwa kaki kita berdiri teguh dan bahwa kita tidak akan pernah bergerak dari sana. Kita dapat berkata dengan penuh keyakinan, "Aku tahu kepada siapa aku percaya." Tiada sesuatu yang dapat mengguncangkan imanku kepada Allah dan firman-Nya. Tetapi setan bermaksud untuk mengambil keuntungan dari tabiat warisan dan sifat-sifat yang dipupuk, serta membutakan mata kita akan keperluan dan kekurangan kita. Hanyalah dengan menyadari akan kelemahan kita sendiri dan dengan teguh memandang pada Yesus, kita dapat berjalan dengan selamat. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 223. Dalam kemurahan hatinya kepada dunia ini, Allah menghapuskan penduduk yang jahat pada zaman Nuh. Dalam kemurahan Ia membinasakan penghuni Sodom yang rusak. Melalui kuasa penipuan setan, para pelaku kejahatan mendapat simpati dan kekaguman, dan dengan demikian senantiasa menuntun orang-orang lain kepada pemberontakan. Demikianlah halnya pada zaman Kain dan zaman Nuh, dan pada zaman Abraham dan Lot. Demikian juga halnya pada zaman kita. Adalah dalam kemurahan kepada alam semesta ini, sehingga pada akhirnya Allah akan membinasakan penolak-penolak kasih karunia-Nya. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 571. Jangan dengar saran musuh yang menganjurkan supaya tinggal jauh dari Kristus sampai engkau telah menjadikan dirimu lebih baik, sampai engkau cukup baik untuk datang kepada Allah. Jika engkau tunggu sampai pada saat itu, engkau tidak akan pernah datang. Bangkitlah dan pergi kepada Bapamu. Ia akan menjemput engkau dari jauh. Jika engkau mengambil satu langkah saja ke arah Dia dalam pertobatan, Ia akan cepat-cepat merangkulmu di dalam lengan kasih-Nya yang abadi. Telinganya terbuka kepada seruan jiwa yang menyesal. Jangkauan pertama dari hati itu kepada Allah diketahuinya. Seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 152-153. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Ivon. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Siapakah Allah yang dimaksudkan oleh Mika dalam renungan hari ini? Mari kita baca beberapa ayat sebelumnya. Mika 7 ayat 7 dan 8 berkata, "Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh,
aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Allah yang dimaksudkan oleh Mika adalah Tuhan dalam huruf besar. Dialah yang selamatkan kita dan dialah yang menjadi terang kita. Tidak hanya Mika yang berkata demikian. Jauh sebelumnya Musa sudah mencatat dalam Keluaran 15 ayat 11 dikatakan di sana, "Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban?" Allah yang Musa maksudkan adalah Tuhan dalam huruf besar. Tidak ada yang seperti Dia. Dan kita sudah pelajari dari Alkitab serta Roh Nubuat bahwa Tuhan dalam huruf besar ini adalah Allah Bapa. Namun untuk menyegarkan dan oleh karena banyak yang baru belajar, mari kita baca kutipan berikut ini dari From Heaven with Love halaman 70 paragraf 5. Berbunyi, "Pada pembaptisan juru selamat, setan mendengar suara Yehova bersaksi tentang keilahian Yesus. Sekarang Yesus telah datang, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa." Roma 8 ayat 3. Bapa sendiri yang berbicara. Kata Tuhan dalam huruf besar di dalam Alkitab diterjemahkan dari kata Jehovah. Dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Jehovah adalah Allah Bapa. Jadi, Allah Bapa lah Allah yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri. Sebab memang demikianlah karakter Bapa. Kepada Musa dinyatakan tentang karakter Bapa tersebut. Keluaran 34 ayat 5-7 berkata, "Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, 'Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat.'" Inilah karakter Bapa. Namanya adalah karakternya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times Juni tanggal 27 tahun 1895 paragraf pertama. Dijelaskan, tujuan terbesar yang membawa Kristus ke bumi adalah untuk menyatakan Bapa. Ketika Musa ingin mengenal lebih dekat dengan Allah dan telah berdoa, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku," Tuhan menjawab, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani." Jelas bahwa karakter Bapa dinyatakan kepada kita oleh anaknya, yaitu Yesus Kristus. Karenanya pengampunan yang dari Bapa dinyatakan kepada kita melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 167 paragraf 1. Kita dapat berkata dengan penuh keyakinan, "Aku tahu kepada siapa aku percaya. Tiada sesuatu yang dapat menggoncangkan imanku kepada Allah dan firman-Nya." Ini adalah cuplikan dari perkataan Paulus. Siapakah dia yang Paulus percayai? Kita baca dari The Review and Herald Mei 4 tahun 1876 paragraf 69. Dikatakan di sana, "Orang berdosa kemudian boleh berkata, 'Kristus mati bagiku dan darahnya membersihkan aku dari segala dosa. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Dari Dia aku memperoleh kekuatan untuk kerja keras dan pencobaan hidup sehari-hari, serta untuk melawan godaan setan yang kuat.'" Dia yang Paulus percayai adalah Yesus Kristus yang telah mati bagi kita semua, dan darahnya menghapuskan atau membersihkan segala dosa kita. Itu sebabnya siapakah Allah yang seperti Allah Bapa, yang rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban pendamaian bagi kita, agar kita dapat bersatu kembali dengan Bapa. Karenanya, jalan keselamatan adalah inisiatif Bapa. Oleh sebab itu, jangan dengarkan bisikan setan yang berkata
bahwa kita harus baik dulu baru dapat kembali kepada Bapa. Oh tidak, renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 167 paragraf 3. Dijelaskan, bangkitlah dan pergi kepada Bapamu, ia akan menjemput engkau dari jauh. Jika engkau mengambil satu langkah saja ke arah Dia dalam pertobatan, Ia akan cepat-cepat merangkulmu di dalam lengan kasih-Nya yang abadi. Saudaraku dalam Tuhan, hanya Allah Bapa yang seperti ini. Tidak ada yang lain. Karenanya jangan tunda, kembalilah sekarang, maka Bapa akan membuka lengannya dan menerima kita, bahkan merangkul kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa Engkaulah Allah yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa milik-Mu sendiri. Engkau tidak bertahan dalam murka-Mu untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Dan ini Engkau semua wujudkan melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Karenanya kepada Yesuslah kami percaya sebagaimana Paulus dan memperoleh kekuatan untuk menghadapi tantangan dan bekerja bagi Engkau ya Tuhan, serta mempersiapkan diri dan sesama untuk kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati kami, ubahkan kami ya Yesus kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa dan memohon ampun akan dosa dan kesalahan, hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.